Ranieri tiba di Roma. Nistelrooy latih Burnley. Ternyata Palmer dipaksa pindah ke Chelsea. Pemain Madrid pensiun di usia 19 tahun. Marcelino hingga Ronaldo dipanggil untuk Piala AFF 2024. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Setelah rumor berhembus dari sana-sini, akhirnya AS Roma hampir bisa dipastikan telah resmi menunjuk mantan pelatihnya, Claudio Ranieri, sebagai suksesor Ivan Juric yang dipecat akhir pekan lalu. Menurut Football Italia, kini sang pelatih sudah mendarat di Italia usai mencapai kesepakatan dengan Dan Fredkin di London. Ranieri yang sempat memutuskan pensiun akhirnya kembali melatih dan akan menandatangani kontrak 1 tahun bersama Roma. Bintang Inter Milan, Lautaro Martinez, terlibat adu argumen dengan salah satu fansnya di media sosial. Salah satu fans terlihat meragukan komitmen dan dedikasi Lautaro terhadap Inter. Dilansir Foot Italia, perseteruan dimulai saat netizen mengatakan kalau Lautaro harus lebih menghargai Inter yang sudah membayarnya mahal. Martinez pun membalas, "Ingatlah bahwa saya selalu memberikan segalanya untuk Inter. Seperti tahun Piala Dunia, ketika pergelangan kaki saya cedera, saya selalu berada di lapangan dan tidak melewatkan satu sesi latihan pun hingga final Liga Champions. Saya selalu seperti itu. Ingat, ini sebelum mengingatkan saya siapa yang membayar saya," tulis Lautaro. Fans julid pun kicau. Masih dari Serie A, kabarnya ada 5 klub kasta tertinggi yang mengantri untuk mendapatkan tanda tangan anak dari Paolo Maldini, Daniele Maldini. Menurut Foot Italia, penampilan impresifnya bersama AC Monza telah menarik perhatian banyak klub papan atas Italia. Menurut laporan, ada 5 klub yakni Atalanta, Inter Milan, Juventus, AC Milan, dan Fiorentina yang semuanya sudah melakukan kontak dengan Monza. Namun, baru Atalanta dan Milan yang terbuka dengan ketertarikannya. Cukup menarik melihat rival Milan, Inter yang juga berminat pada putra legenda Milan itu. Dari Italia kita bergeser ke Inggris untuk membahas super mega bintang Manchester United, Anthony. Pemain yang dijuluki El Gasing itu kabarnya tak akan masuk ke rencana Ruben Amorim musim ini. Maka dari itu, pihak klub sedang berupaya untuk menjual sang pemain. Dilansir dari Football 365, Anthony akan menjadikan alat tukar oleh United untuk mendapatkan bintang muda Flamengo, Loran, pada Januari nanti. Pemain berusia 18 tahun itu sudah diincar manajemen United sejak awal musim. Ini akan jadi momen di mana klub bisa menyingkirkan Anthony dari skuad. Masih seputar Manchester United, mantan pelatih interim mereka yakni Ruud van Nistelrooy kabarnya akan segera kembali ke Inggris. Dirinya dilaporkan bakal mengambil pekerjaan sebagai pelatih kepala salah satu klub di Inggris. Dilansir Manchester Evening News, Burnley adalah klub yang akan menawarkan posisi tersebut kepada Ruud. Pelatih asal Belanda itu sudah jadi incaran Burnley sejak musim panas lalu. Apalagi kini performa Burnley kurang memuaskan bersama Scott Parker. Jika Manchester City terbukti bersalah dalam 115 tuduhan, maka akan ada 4 klub yang mendapat keuntungan dari situ. Dilansir Goal, ada 4 klub yang menuntut kompensasi jika City terbukti bersalah. Klub-klub tersebut adalah Manchester United, Liverpool, Arsenal, dan Spurs. Mereka akan mengklaim kerugian dengan alasan yang berbeda-beda, seperti karena kehilangan gelar juara, kualifikasi Liga Champions, atau dampak terkait pendapatan lainnya yang kabarnya akan berjumlah ratusan juta pound. Kompensasi ini baru bisa diambil pada tahun depan, pasca City menghadapi putusan pengadilan. Ngomong-ngomong soal dana kompensasi, bukan hanya rival Manchester City saja yang menuntut ganti rugi, tapi mantan kekasih Alexis McAllister pun demikian. Dilansir Daily Mail, gelandang Liverpool itu baru membeberkan kabar bahwa mantan pacarnya yang sudah putus sejak beberapa hari setelah Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 menuntut ganti rugi. Mantannya yang bernama Camila Mayan menuntut kompensasi karena tinggal di luar negeri bersama Alex selama hubungan 5 tahun yang berakhir tanpa kepastian.
Namun tidak dijelaskan berapa biaya kompensasi yang diminta Mayan. Masih dari sepak bola Inggris, ada kabar mengejutkan dari bintang Chelsea, Cole Palmer. Dikutip dari The Athletic, Palmer mengungkapkan kalau dirinya terpaksa bermain di Chelsea. Ia mengatakan kalau ingin meninggalkan Manchester City dengan status pinjaman. Ia tak pernah berpikir untuk pergi ke Chelsea secara permanen. Saya bahkan tidak mau pergi ke Chelsea. Saya dibujuk, kata Palmer. Bahkan saat tahu Chelsea sedang dalam negosiasi tahap akhir dengan City, Palmer sedikit cemas. Ia tak bisa konsentrasi saat latihan. Kini kita akan membahas sepak bola Spanyol di mana Aymeric Laporte terbuka untuk bergabung dengan Real Madrid. Menurut Football Espana, Laporte senang dengan rumor yang ada. Ia bahkan akan dengan senang hati pindah ke Los Blancos jika itu memungkinkan. Saya tentu akan mendengarkan panggilan Real Madrid. Anda tidak bisa mengabaikan klub seperti itu. Senang rasanya melihat rumor itu, tutur Laporte. Madrid memang sedang mencari bek baru, namun mereka juga telah memiliki banyak opsi selain Laporte. Masih dari Real Madrid, kabar kurang mengenakan berembus dari pemain muda klub. Pada hari Rabu kemarin, pemain yang bernama Marc Cucurella mengkonfirmasi bahwa dirinya telah gantung sepatu. Padahal usianya baru 19 tahun. Dilansir Football Espana, keputusan ini diambil setelah ia mengalami cedera ACL pada tahun 2022. Pemulihannya berjalan buruk. Lututnya justru terinfeksi bakteri yang membuatnya tak akan pernah bisa pulih. Bakteri tersebut menciptakan sebuah komplikasi kerusakan di bagian lututnya. Selama 2 tahun terakhir, ia sudah mencoba segala cara untuk pulih, namun tidak berhasil. Akhirnya kondisi tersebut membuat Cucurella menyerah. Bergeser ke Barcelona, Frenkie de Jong dilaporkan menangis hebat di ruang ganti Barcelona. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada pemain asal Belanda itu? Menurut Goal, de Jong menangis usai ditarik keluar di laga melawan Real Sociedad. Dirinya diganti karena kembali mengalami gangguan di tulang kering dan pergelangan kaki. Ia menangis karena takut karirnya akan berakhir karena serangkaian cedera ini. Namun, setelah pemeriksaan, ternyata itu hanya gangguan kecil. De Jong bahkan sudah bergabung dengan skuad timnas Belanda. Sementara dari kabar internasional, mantan bek Real Madrid Nacho Fernandez terlihat tidak suka dengan keputusan Luis de la Fuente yang tidak memanggilnya ke tim nasional Spanyol bulan November ini. Dilansir Football Espana, Nacho merasa de la Fuente punya sentimen kepada pemain Spanyol yang pindah ke Liga Arab Saudi. Ia merasa diasingkan karena tak lagi berstatus pemain Liga Eropa. Mendengar hal itu, sang pelatih pun mengklarifikasi. Saya sangat menghormati Nacho, dia adalah pemain sepak bola yang fantastis. Tetapi Anda harus membuat keputusan dengan mempertimbangkan masa depan tim, tutur de la Fuente. Masalah antar pemain dan pelatih pun dialami oleh timnas Belgia. Perseteruan antara Thibaut Courtois dengan Domenico Tedesco kabarnya masih belum juga usai. Bahkan menurut The Athletic, kiper Real Madrid itu sudah memberitahu Federasi Sepak Bola Belgia soal situasinya. Dirinya tak mau bermain untuk timnas Belgia jika masih dilatih Tedesco. Hal itu sudah dikonfirmasi oleh CEO FA Belgia, Peter Willems, yang menemui Courtois di Madrid beberapa hari yang lalu. Sedangkan dari dalam negeri, manajer timnas Indonesia, Sumarji, baru-baru ini membocorkan beberapa nama pemain senior yang akan dipanggil untuk masuk skuad Piala AFF 2024. Dilansir Bola Sport, bocoran dari Sumarji bahwa pemain senior yang dipanggil untuk ASEAN Cup 2024 adalah Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan. Meski ketiganya masih berusia muda, mereka sudah tergolong pemain senior karena punya banyak caps di tim senior. Selain mereka, Hoki Caraka dan Ronaldo Kuateh pun kabarnya sudah masuk list. Masih seputar timnas Indonesia, bek andalan FC Twente, Miss Helgers, baru saja menyampaikan permintaan maafnya kepada publik Indonesia. Dilansir Tirto ID, melalui media sosial pribadinya, Helgers menuliskan permohonan maaf karena tak bisa membela timnas Indonesia di jeda internasional bulan November ini. Pemulihan cedera jadi alasan utama Helgers tak berangkat ke Indonesia. Tak lupa, Al Nyengir juga mendoakan skuad Garuda agar mendulang poin di laga melawan Jepang dan Arab Saudi demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Lekas pulih, Helgers!
Setelah kedatangan pelatih baru, ada kabar yang muncul bahwa Manchester United kembali membangkitkan minatnya kepada salah satu striker terbaik Inggris, Harry Kane. Dilansir Tim Talk, Ruben meminta Ineos untuk mendatangkan setidaknya satu penandatanganan besar di musim perdananya. Nama Kane pun kembali dikaitkan dengan United, apalagi MU berniat untuk melepas Joshua Zirkzee pada Januari nanti. Rumornya United bahkan sudah menyiapkan dana sekitar 107 juta pound untuk mewujudkan transfer ini. Situs Premier League telah memberitakan bahwa ada pria bernama Jonathan H. telah dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena mengunggah layanan streaming ilegal ke situs yang disebut Fire Stick. Menurut laporan, pria itu berasal dari Liverpool. Jonathan mengaku bersalah atas 3 pelanggaran berdasarkan undang-undang penipuan. Hukumannya dijatuhkan hari ini di Pengadilan Mahkota Liverpool. Penuntutan dilakukan oleh pihak Premier League dan didukung sejumlah organisasi termasuk FAC dan kepolisian Merseyside. Dari Inggris bergeser sedikit ke Italia, legenda AC Milan yakni Luca Antonini telah menandatangani kesepakatan dengan klub Arab Saudi Al Nassr. Dilansir The Nigerian Voice, Antonini tidak bergabung sebagai pemain atau pelatih tim utama. Ia didapuk menjadi pelatih tim Al Nassr Under 17. Kini ia telah terikat kontrak berdurasi 2 tahun dengan klubnya Cristiano Ronaldo tersebut. Dirinya dipilih atas rekomendasi pelatih asal Portugal, João Paulo Costa. Sementara dari Amerika Latin, legenda Manchester City yakni Sergio Aguero tetap mendukung diselenggarakannya Piala Dunia antar klub. Dirinya antusias dengan format baru, meski banyak pemain dan pelatih yang tidak senang dengan adanya turnamen tersebut. Dilansir Sky Sport, Aguero yakin turnamen ini akan berjalan menarik. Sangat menyenangkan menyaksikan tim-tim terbaik bermain di satu tempat dan berkompetisi satu sama lain sambil memberikan kesempatan daerah lain untuk berkompetisi melawan tim-tim Eropa. Menurutnya, ini akan jadi hal yang bisa dinikmati oleh penikmat sepak bola di Amerika Serikat. Sebuah fenomena aneh terlihat di sepak bola Argentina. Tim Primera División Deportivo Riestra memberikan kesempatan kepada seorang YouTuber bernama Sprint untuk tampil sebagai starter. Dilansir AS, momen ini telah menimbulkan kegaduhan di dunia sepak bola. Para legenda dan pengamat sepak bola marah dengan sikap Riestra. Aksi ini dianggap sebagai pelecehan dan kurangnya rasa hormat kepada sepak bola. Bahkan menurut ESPN, Departemen Kehakiman Argentina meluncurkan penyelidikan terkait potensi hubungan dengan taruhan olahraga ilegal. Mereka curiga ada kerjasama ilegal antara Sprint, situs pertaruhan ilegal, dan pelatih Riestra, Vicente Fabiani. Jika sepak bola Argentina menciderai sepak bola, maka publik Brazil sedang bersukacita menyambut kembalinya Santos ke kasta tertinggi sepak bola Brazil. Dilansir Sportstar, Santos berhasil promosi kembali ke Serie A Brazil setelah meraih kemenangan 2-0 atas Coritiba pada hari Senin kemarin. Kemenangan itu telah memastikan mantan klub Neymar itu mengamankan 1 tiket promosi karena tak akan terlempar dari urutan 4 besar kasta kedua Liga Brazil. Selamat datang kembali, Santos. Kazuyoshi Miura atau yang sering kita kenal dengan King Kazu telah memutuskan nasib masa depannya di dunia sepak bola. Dilansir The Athletic, pesepak bola berusia 57 tahun itu akan tetap bermain musim depan. Namun belum jelas apakah King Kazu akan tetap bermain di Atletico Shizuoka atau tidak. Yang pasti ia begitu bersemangat untuk menjalani musim ke-40-nya selama berkarir sebagai pesepak bola profesional. Dengan begitu ia akan berusia 58 tahun jika masih bermain pada tahun 2025 nanti. Dari kabar sepak bola internasional, beberapa penggawa timnas Argentina dilaporkan mengalami keterlambatan untuk bergabung dengan skuad. Dilansir Mirror, Lisandro Martinez dan 4 pemain Liga Inggris lainnya yakni Emi Martinez, Christian Romero, Facundo Buonanotte, dan Enzo Fernandez terdampar di Brasil saat menuju Argentina. Kelima pemain itu menaiki pesawat British Airways yang seharusnya membawa mereka ke Argentina. Pesawat itu singgah di Rio de Janeiro, tetapi setelah tiba di sana penerbangan terakhir ke Argentina justru dibatalkan. Karena tertahan selama hampir 30 jam, pihak Argentina pun mengirimkan jet pribadi untuk menjemput mereka. Tapi khusus Lisandro, ia akan absen membela Argentina karena kebugarannya menurun saat tertahan di bandara. Sementara dari Indonesia, bek timnas Indonesia Rizky Ridho telah mengungkapkan alasannya mengapa tak kunjung berkarir di luar negeri, khususnya Eropa. Dilansir TV One News, bukannya tak ingin bermain abroad, ternyata Ridho menghormati kontrak profesionalnya bersama Persija Jakarta.
Tentu ada keinginan, hanya belum ada tawaran yang serius, kata Rizky Ridho dikutip dari kanal YouTube Sport 77. Karena masih terikat kontrak dengan Persija, pihak klub dari luar negeri harus ada negosiasi dan fee yang harus dibayar kepada Persija. Ridho tak bisa memutuskannya secara sepihak. Ridho sendiri punya impian bisa berkarir di Liga Thailand suatu hari nanti. Masih seputar Timnas Indonesia, karena Asnawi Mangku Alam tidak dipanggil ke skuad Garuda yang akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi, muncul pertanyaan siapa yang akan jadi kapten nantinya. Menurut Merdeka.com, Jay Itzes telah ditunjuk sebagai kapten Timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Timnas Jepang yang akan berlangsung pada Jumat 15 November 2024. Jay dinilai jadi pemain yang paling layak untuk menyandang status tersebut.